Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, terdengar suara genderang yang ditabuh di alun-alun kota. Semua orang penasaran, ada apa gerangan? Ternyata, Raja Harun ar-Rasyid mengumumkan sayembara. Barang siapa bisa menemukan cermin kejujuran, akan kuberi hadiah istana dari emas dan gelar penasihat agung istana. Apakah itu benda nyata atau cuma hayalan raja? Bisik para warga. Tapi, siapapun tahu, jika raja membuat teka-teki, maka jawabannya bukan sekadar benda, tapi ujian kebijaksanaan. Abu Nawas, yang pagi itu sedang menambal sendalnya dengan benang layang-layang bekas, tersenyum geli. Cermin kejujuran? Apakah aku harus mencari kaca? Atau justru menelanjangi kepalsuan para pejabat? Pikirnya sambil menyeruput teh dari gelas pecah bertepi seng. Abu Nawas pun memulai penyelidikannya. Ia menyamar sebagai pedagang minyak wangi dan masuk ke dalam istana dengan dalih ingin menyumbang parfum untuk ruangan raja. Tapi tujuannya jelas, menguping pejabat istana. Ia mendengar Menteri Keuangan berkata, "Selama rakyat percaya aku jujur, emas akan terus mengalir." Di sisi lain, Kepala Pengadilan berkata, "Keadilan itu seperti kain, bisa dijahit sesuai pesanan." Abu Nawas langsung mencatat semua di kertas gulungnya. Kejujuran sedang menyamar, dan aku harus membongkar topengnya. Beberapa hari kemudian, Raja memanggil seluruh rakyat dan berkata, cermin kejujuran bukanlah kaca biasa. Ia hanya memantulkan kebenaran dan hanya bisa disentuh oleh orang jujur. Siapapun yang berdusta akan melihat wajahnya berubah menjadi binatang licik di cermin itu. Rakyat pun panik. Para pejabat takut. Satu persatu menolak untuk mencobanya. Tiba giliran Abu Nawas. Ia berdiri di depan cermin tiruan buatan sang raja. Ia tersenyum, mengangguk, lalu berkata, "Wahai tuanku, izinkan hamba menjawab bukan dengan menyentuh, tapi dengan bertanya, jika cermin ini memang memantulkan kejujuran, mengapa hanya kami yang diuji dan bukan para menteri?" Raja tertawa hingga kursinya bergoyang. "Kau benar, tapi jawab dulu, apakah engkau sendiri jujur?" Abu Nawas menjawab, "Hamba terkadang berbohong untuk alasan yang jujur. Seperti saat hamba meminjam baju pangeran untuk menyusup ke dapur kerajaan." Semua tertawa. Raja yang terkesan lalu memberi Abu Nawas tugas baru. "Pergilah ke desa Kushmar, di sana konon ada cermin tua yang hanya bisa dipakai oleh orang yang bersih hatinya. Bawakan cermin itu ke istana." Abu Nawas pun berangkat dengan seekor keledai tua, seekor ayam jantan cerewet, dan seorang bocah desa bernama Kamal. Sepanjang jalan, mereka menemukan banyak teka-teki, termasuk jembatan dusta di mana penjaganya hanya menjawab dengan kebohongan atau kebenaran, dan Abu Nawas harus menebak mana jalan ke desa. Sumur rahasia, sumur yang hanya bisa memantulkan suara orang yang berkata jujur. Patung berbicara, patung raksasa yang akan tertawa hanya jika mendengar kebenaran. Dengan kecerdasannya, Abu Nawas menjawab semua. Ia bertanya kepada penjaga jembatan, "Jika aku tanya padamu apakah jalan kiri menuju desa, apakah kau akan bilangnya?" Dengan logika melipat pernyataan, ia menemukan jalan yang benar. Di sumur, ia berkata, "Aku suka tidur siang saat disuruh kerja oleh istri." Suara sumur memantul jelas. Abu Nawas berseru, "Berarti aku masih jujur." Patung itu tertawa keras saat Abu Nawas berujar, "Semua pejabat di Baghdad bersih dan suci." Kamal pun terkekeh. Sampailah mereka di desa Kushmar. Di puncak bukit berdiri sebuah kuil tua.
Di sana tergantung cermin legendaris. Namun, saat Abu Nawas hendak mengambilnya, muncul seorang nenek penjaga cermin dan berkata, "Kau hanya bisa mengambilnya jika menjawab 3 teka-teki kebenaran." Teka-teki 1. Apa yang bisa kau beri, tapi akan hilang syarat kau dustai? Jawab Abu Nawas, kepercayaan. Teka-teki 2. Apa yang selalu telanjang tapi bisa menyamar dan hanya dikenali oleh mata hati? Jawab Abu Nawas, kejujuran. Teka-teki 3. Apa yang tak bisa dibeli, tapi bisa dijual jika kau hianat pada dirimu? Jawab Abu Nawas, harga diri. Nenek itu tersenyum dan berkata, "Ambillah, tapi ingat, cermin ini bukan untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan." Abu Nawas kembali ke istana membawa cermin. Raja pun menggelar sidang istimewa. Satu persatu pejabat diperlihatkan cermin itu. Anehnya, wajah mereka tetap biasa. Namun, ketika Abu Nawas menyuruh mereka menceritakan satu kebohongan terbesar yang pernah mereka buat, satu persatu wajah mereka berubah jadi aneh. Ada yang jadi ular, rubah, bahkan keledai. Raja terperangah. Cermin ini bukan dari kaca, tapi dari kejujuran mereka sendiri. Abu Nawas berkata, "Kejujuran tak butuh cermin, tuanku. Ia hanya butuh keberanian untuk mengaku salah." Raja akhirnya membubarkan menteri-menteri yang selama ini hanya berpura-pura. Ia mengangkat Abu Nawas sebagai penjaga hati rakyat. Namun Abu Nawas menolak. Ia berkata, "Lebih baik hamba tetap di jalanan, agar bisa melihat mana rakyat yang sedang butuh kejujuran dan mana yang butuh tertawa." Raja tertawa keras. "Engkau memang bukan penasihat biasa. Engkau guru kehidupan." Beberapa pekan setelah peristiwa cermin kejujuran, suasana istana mulai tenang. Namun Raja Harun ar-Rasyid merasa gelisah. "Aku ingin tahu apakah rakyatku benar-benar jujur atau hanya takut kepada cermin itu," katanya kepada penasihat barunya, seekor burung beo bernama Jibril yang diajari bicara oleh Abu Nawas. Lalu sang raja menyusun rencana. Ia menyamar sebagai pedagang roti tua bernama Pak Ragi dan menjual roti di pasar. Abu Nawas yang mendengar rencana itu ikut-ikutan menyamar jadi pengemis gila bernama Tuan Serbuk dengan jenggot dari kapas dan hidung dari wortel. Hari pertama mereka di pasar penuh kejadian lucu. Seorang ibu menyelinap 2 roti ke dalam tasnya. Raja mengejar sambil berteriak, "Kembalikan rotiku." Si ibu membalas, "Tapi aku hanya mengambil 1. Satunya lagi adalah bayangannya." Abu Nawas yang pura-pura gila tiba-tiba berseru, "Kalau begitu, hukum bayangannya saja. Seret dia ke penjara bayangan." Semua orang di pasar tertawa. Tapi Raja menyadari, rakyat punya cara sendiri untuk menghindari kejujuran dengan permainan kata-kata. Karena semakin penasaran, Raja membuat pengumuman. Barang siapa dapat memberikan teka-teki yang tidak bisa dijawab Abu Nawas, akan diberi 1000 dinar dan sekarung madu. Datanglah banyak orang dari seluruh negeri, termasuk seorang tukang sihir palsu dari Mesir, seorang penyair dari Samarkand, seorang tukang bohong profesional dari Turki, dan tentu saja menteri lama yang dendam pada Abu Nawas. Teka-teki 1. Tukang bohong. "Aku adalah anak dari ayahku, tapi bukan saudaraku. Aku hidup sebelum aku lahir. Siapakah aku?" Abu Nawas menjawab sambil mengunyah roti, "Engkau adalah dusta yang belum dicerna." Semua tertawa. Tukang bohong pun pulang dengan wajah masam. Teka-teki 2. Penyair.
Apa yang lebih ringan dari kapas, lebih tajam dari pedang, lebih luas dari lautan tapi bisa muat di kepala seekor semut? Abu Nawas menepuk kepala sendiri dan berkata, pikiran, karena yang kosong bisa diisi apa saja. Teka-teki 3, Menteri, apa yang selalu hilang jika kau sebut, dan hanya ada jika kau lupakan? Abu Nawas berdiri, mengangkat tangannya, lalu berkata, diam. Seketika seluruh ruangan hening. Raja bertepuk tangan. Menteri langsung pingsan di tempat. Tiba-tiba datang utusan dari negeri tetangga membawa kabar. Raja kami menantang Raja Baghdad dalam duel kebijaksanaan. Kalau kalah, negeri ini harus menyerahkan separuh tanahnya. Raja Harun segera menatap Abu Nawas. Pernah kau berduel pakai lidah, tapi ini duel otak. Abu Nawas tertawa. Tenang, tuanku, otakku belum karatan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke negeri musuh, membawa sebuah buku kosong, seekor bebek putih, dan satu pot kecil berisi air mata anak-anak yatim, yang sebenarnya air hujan pagi. Raja musuh berkata, aku akan memberimu satu teka-teki terakhir. Jika kau salah, Baghdad kalah. Tapi jika kau benar, kau boleh meminta apa saja dariku. Teka-teki akhir. Apa yang lebih tua dari waktu, lebih luas dari langit, lebih dalam dari laut, tapi bisa dihapus oleh satu kata? Semua diam. Abu Nawas menatap bebek, lalu berkata, itu adalah kenangan. Lalu apa kata yang bisa menghapusnya? Tanya Raja musuh. Abu Nawas tersenyum, maaf. Raja musuh berdiri, memeluk Abu Nawas, lalu berkata, tak ada perang. Kau telah mengalahkanku dengan kata paling sederhana. Sekembalinya Abu Nawas ke Baghdad, ia membawa hadiah dari Raja musuh. Seekor kambing putih yang bisa tertawa jika mendengar kebohongan. Raja sangat tertarik. Maka diadakanlah pengadilan kejujuran di alun-alun kota. Siapapun boleh datang dan mengaku dosa. Jika kambing tertawa, berarti ia bohong. Jika kambing diam, berarti ia jujur. Satu persatu datang. Seorang pedagang mengaku, saya tidak pernah menipu timbangan. Kambing tertawa keras. Seorang pemuda berkata, saya tidak pernah melihat gadis mandi di sungai. Kambing berguling sambil mengembit. Seorang anak kecil berkata, saya suka makan sayur. Kambing menguap dan mendesah seolah bosan. Tapi ketika Abu Nawas berkata, saya tidak pernah menyimpan kain raja di bawah batu dekat sumur tua. Kambing terdiam. Raja menatap tajam. Apakah itu pengakuan atau jebakan? Abu Nawas tertawa. Itu teka-teki baru, tuanku. Silakan gali sendiri. Raja menggeleng. Aku tak mau menggali. Aku lebih suka tertawa. Raja kemudian menulis surat untuk semua raja tetangga. Kami memiliki penasihat bernama Abu Nawas. Ia bukan ahli sihir. Ia bukan malaikat. Tapi ia menyembuhkan negeri ini dengan kejujuran yang dibungkus canda. Abu Nawas pun mengumpulkan anak-anak setiap malam dan berkata, jika kau ingin menjadi bijak, jangan hafalkan kata-kataku, tapi pelajari caraku berpikir. Dan jangan lupa tertawalah dulu sebelum serius, agar hatimu kuat saat diuji. Suatu malam di musim gugur, seekor burung gagak datang membawa surat tanpa nama ke istana. Surat itu berbunyi, wahai Raja Harun ar-Rasyid, tahukah engkau bahwa di balik istanamu ada seseorang yang menyimpan bayangan kejahatan yang bisa menelan kebenaran?
Raja langsung memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, siapakah yang menulis surat ini? Dan apa maksudnya? Bayangan kejahatan? Tanya sang raja. Abu Nawas tidak menjawab langsung. Ia berdiri di tengah aula, lalu memadamkan semua pelita. Dalam gelap, ia berkata, bayangan hanya muncul ketika ada cahaya. Tapi jika cahayanya palsu, maka bayangannya menipu. Semua diam. Dalam keheningan itu, terdengar suara tawa lirih. Seorang pelayan istana terpergok tengah membuka peti rahasia raja. Ternyata selama ini, si pelayan diam-diam menjual surat rahasia kerajaan kepada mata-mata negeri asing. Abu Nawas berkata, bukan bayangan yang jahat, tuanku, tapi orang-orang yang pura-pura jadi cahaya. Raja mengangguk dan menambahkan, dan karena itulah hanya orang seperti engkau yang bisa menyalakan obor dalam gelap. Raja ingin memberi Abu Nawas gelar kehormatan, Syaikhul Hikmah wa Tatadhik, guru besar kebijaksanaan dan penyingkap tipu daya. Namun sebelum itu, Raja mengadakan satu ujian terakhir, ujian kejujuran publik. Rakyat diminta datang ke balai kota dan membawa satu barang yang pernah mereka curi untuk dikembalikan tanpa diketahui siapa pemiliknya. Barang siapa mengaku tanpa rasa takut akan diberi hadiah. Tapi siapa yang menyembunyikan kebenaran akan dicium oleh kambing kejujuran Abu Nawas, ujar raja. Mulailah parade pengakuan jenaka dan mengejutkan. Seorang nenek datang membawa kursi dan berkata, saya curi ini dari masjid karena kursi rumah saya patah. Seorang bocah berkata, saya curi ayam tetangga karena lapar, tapi saya malah jadi beternak. Kambing Abu Nawas hanya mencium satu orang, seorang bangsawan kaya raya. Ia berkata, saya tidak mencuri apapun. Tapi saat digigit kambing, wajahnya pucat. Ternyata ia mencuri kepercayaan rakyat. Abu Nawas berkata, kambing tak bisa membaca pikiran, tapi bisa merasakan hawa dusta. Raja berkata, kau benar. Kejujuran bukan hanya tentang benda, tapi tentang hati. Beberapa hari setelah ujian itu, Raja mengundang Abu Nawas ke taman istana. Di sana, semua warga telah berkumpul. Raja membuka gulungan kain, dan di dalamnya ada cermin baru bertuliskan, untuk Abu Nawas yang tak butuh cermin untuk melihat dirinya. Kemudian Raja mengumumkan, Abu Nawas, engkau bukan hanya penasehat, engkau adalah guru rakyat. Mulai hari ini, engkau akan memiliki sekolah kejujuran dan tawa. Abu Nawas nyaris meneteskan air mata, tapi seperti biasa, ia menutupi haru dengan kelakar. Sekolah tawa? Lalu siapa murid pertamanya? Apakah kambingku? Semua tertawa. Raja mengangguk. Justru kambing itu jadi kepala sekolah. Sekolah Abu Nawas menjadi tempat unik di Baghdad. Di sana, pelajaran utama adalah berpikir logis, meski lucu, menghadapi kebohongan dengan canda, menghargai kebenaran meski pahit, tertawa sebelum marah, dan diam sebelum menyalahkan. Abu Nawas menulis di dinding sekolahnya, orang jujur belum tentu lucu, tapi orang yang bisa tertawa saat jujur akan bertahan dari dunia yang suka berbohong. Bertahun-tahun kemudian, saat Abu Nawas sudah tua, seorang murid kecil bertanya, Guru, apakah engkau tidak takut bila suatu hari namamu dilupakan? Abu Nawas menjawab, Anakku, jika kau bisa menertawakan kebohongan dan tetap jujur saat semua menyuruhmu berdusta, maka aku tidak akan pernah mati. Aku akan hidup di setiap tawa yang benar.
Dan itulah kisah tentang seorang lelaki berjubah tambal, bersandal usang, namun berhati emas dan bertutur seolah dunia ini adalah panggung sandiwara. Suatu pagi, rakyat Baghdad gempar. Di tengah taman kota, muncul sebuah batu nisan kecil bertuliskan, "Untuk dia yang mengajarkan bahwa tawa bisa menyembuhkan dan kejujuran bisa membebaskan." Tak ada nama, hanya coretan singkat di bawahnya. "Aku tidak mati. Aku hanya pulang lebih dulu, membawa candaku ke surga." Rakyat bertanya-tanya, apakah Abu Nawas telah wafat? Tapi malam itu, terdengar suara dari atas menara masjid. "Jangan tangisi aku. Tangisilah dirimu jika kau hidup tapi tak bisa jujur." Raja Harun ar-Rasyid pun berkata pada seluruh rakyat, Abu Nawas telah meninggalkan tubuhnya, tapi tidak warisannya.